Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugun Pratama dengan NIM S1F1222047. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil abi wal musalin wa ala alihi wasabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita mengaturkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Karena beliaulah yang telah mengantar kita dari alam kegelapan menuju alam terang mendelang seperti yang kita rasakan saat ini. Di sini saya akan menjelaskan infrastruktur di negara Kanada dari mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Kanada. Negara Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Negara ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Ottawa menjadi ibu kota negara ini menurut Wikipedia. Luas Kanada mencapai 9.970.610 km. Negara ini tergolong sebagai negara maju yang perekonomiannya bergantung pada hasil alam. Ada 2 bahasa di negara tersebut, yakni bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Akan tetapi bahasa Inggris tetap menjadi bahasa utama yang digunakan di seluruh Kanada, kecuali Anda berada di provinsi Quebec. Oleh karena itu, Kanada adalah tujuan populer bagi orang-orang di seluruh dunia. Langsung saja, infrastruktur yang ada di negara Kanada itu sangat banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa infrastruktur saja yang terkenal di negara tersebut. Saya mengambil 10 infrastruktur, yakni sebagai berikut: infrastruktur jaringan transportasi, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur industri dan energi, sistem kesehatan, sistem pendidikan, infrastruktur air bersih, infrastruktur perumahan, fasilitas rekreasi dan budaya, sistem pengolahan limbah, kawasan bisnis dan industri. Saya akan menjelaskan dari poin per poin. Yang pertama, jaringan transportasi. Kanada memiliki jaringan transportasi yang luas, termasuk jalan raya, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Ini mendukung mobilitas penduduk, perdagangan barang, dan ekspor-impor. Yang kedua, jaringan telekomunikasi. Infrastruktur komunikasi seperti jaringan telepon, internet, dan televisi penting untuk mendukung komunikasi dan akses informasi di seluruh negeri. Yang poin ketiga, industri energi. Dengan pembangkit listrik, jaringan distribusi, dan sumber energi alternatif seperti hidroelektrik, minyak, gas alam, infrastruktur energi memastikan pasokan energi yang stabil. Poin keempat, sistem kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan lembaga kesehatan lainnya yang menyediakan layanan kesehatan kepada penduduk Kanada. Yang poin kelima, sistem pendidikan. Di Kanada bukan hanya sistem poin 1 dan poin 2, ada juga sistem pendidikan yang menunjang infrastruktur di negara tersebut, yakni sekolah, perguruan tinggi, dan universitas yang mendukung pendidikan bagi warga negara Kanada yang mempersiapkan tenaga kerja masa depannya.
Yang poin keenam, infrastruktur air bersih. Instalasi pengolahan air bersih dan sistem distribusi air untuk menyediakan air minum yang aman dan bersih kepada penduduknya. Yang ketujuh, perumahan. Pembangunan rumah, apartemen, dan fasilitas perumahan lainnya membutuhkan penyediaan tempat tinggal bagi warga negaranya. Yang kedelapan, fasilitas referensi dan budaya, seperti taman, museum, lapangan olahraga, dan pusat seni yang mendukung kegiatan rekreasi dan budaya masyarakatnya. Sistem pengolahan air limbah, ataupun kesembilan, tempat buang air, tempat pembuangan air, daur ulang, dan instalasi pengolahan limbah lainnya yang mendukung upaya pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Poin ke-10, yakni kawasan bisnis dan industri. Poin ke-10, yakni kawasan bisnis dan industri. Pusat bisnis, zona industri dan kawasan perdagangan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menarik instalasi dan menyediakan lapangan kerja. Jadi itulah infrastruktur yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.